masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan, kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya. Nah, di sini ada berita yang cukup unik ya, yaitu ketika sidang di MK. Nah, bahkan di sini Hotman Paris yaitu terlibat debat lah dengan salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini intinya Hotman Paris itu ya sudahlah, tidak usah membahas Sirekap lah, karena juga perhitungannya itu adalah manual dan berjenjang, kurang lebih seperti itu. Jadi Sirekap sudah tidak usah dibahas lagi, kurang lebih seperti itu. Tetapi pada saat Hotman Paris ya setidaknya protes tentang saksi di sini, malah terlibat debat dengan salah satu hakim di MK. Nah, kalau saya ingat pada waktu lalu, yaitu bahkan ya Hotman Paris pada waktu lalu terlihat lah di sini terlihat meremehkan setidaknya ya, atau mentertawakan ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi yang jelas pada waktu lalu Hotman Paris sebut permohonan cengeng tanggapi kubu Anies dan Ganjar. Ya, tetapi kalau kita lihat saat ini Hotman Paris terlihat tidak santai ya. Apalagi juga menghadapi saksi-saksi dari kubu 01 dan kubu 03. Apalagi juga di situ ketika tim dari 01, tim hukum dari 01 meminta untuk mendatangkan yaitu 4 menteri di sini juga dikabulkan oleh hakim MK. Wow, di sini kemungkinan akan membuat pusing ya secara tidak langsung. Ya, walaupun di sini sih sangat susah sekali untuk membuktikan segala kecurangan yang terjadi. Ya, kita tunggu besok lah, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri dari Presiden Joko Widodo. Kira-kira drama apa lagi selanjutnya ya? Karena menurut saya sih juga penting ya, apalagi juga Mensos dan juga Menteri Keuangan. Apalagi kalau kita lihat dari sebelum Pilpres misalnya, sebelum pencoblosan misalnya, di situ juga bahkan bansos di situ ya sangat wow sekali pokoknya dengan berbagai alasan El Nino dan lain sebagainya. Nah, di sini ada video yaitu ketika Hotman Paris di sini debat. Seperti ini videonya. Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Nah, di sini saya juga sependapat dengan Hotman Paris di sini. Kalau hasil dari KPU, perhitungan KPU adalah manual dan berjenjang, di situ apa guna Sirekap? Menurut saya Sirekap itu sudah dihapus saja lah menurut saya. Karena menurut saya dengan adanya Sirekap itu banyak pro dan kontra, dan bahkan pada waktu lalu setelah pencoblosan misalnya, bahkan banyak sekali yaitu berita-berita tentang Sirekap yang ya setidaknya menggelembungkan suara dan lain sebagainya. Menurut saya kalau perhitungannya berjenjang dan manual yang dipakai sebagai acuan dari KPU, menurut saya ya tidak usah adanya Sirekap kalau menurut saya. Jadi di sini perlu diinvestigasi lagi apa sebenarnya fungsi dari Sirekap ini kalau perhitungannya juga masih yang dipakai adalah masih manual dan juga berjenjang. Saya sangat sependapat sekali. Tetapi di sini memang sangat diperlukan ya keterangan dari saksi ya. Kemungkinan hakim MK sangat-sangat butuh keterangan dari saksi di sini. Kita lanjut lagi. Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan, kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya. Wow, di sini untung ya hakim MK di sini sangat tegas sekali. Pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, seperti itulah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Maudi Asmara. Setiap sidang Hotman Paris kena tegur mulu sama hakim. Nah, di sini bahkan juga ada berita ya, yaitu dari Voi. Di sini Hotman Paris ngeyel tak mau Sirekap dibahas di sidang MK. Sadil Isra nggak usah datang saja ke sini. Nah, di sini tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea
berkali-kali menegaskan bahwa pihak berperkara dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tak perlu membahas permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap, sebab ahli yang didatangkan Komisi Pemilihan Umum KPU dalam sidang telah menjelaskan perolehan suara pemilu tidak diambil dari Sirekap, melainkan berdasarkan proses rekapitulasi berjenjang secara manual. Nah, di sini maksudnya apa juga Sirekap ya di sini? Di sini sangat membingungkan sekali. Kalau yang diambil dari data KPU adalah proses rekapitulasi berjenjang dan juga secara manual, buat apa Sirekap? Nah, di sini juga perlu dijelaskan ya di sidang MK di sini. Makanya Hakim MK di sini ya perlulah yaitu mengambil keterangan-keterangan dari para saksi di sini. Akhirnya bisa disimpulkan, oh Sirekap ternyata untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Kata Hotman di sidang MK pada 3 April. Hotman menilai ahli maupun saksi yang hari ini hadir memberikan penjelasan tak perlu lagi menjawab tudingan penggelembungan suara dalam Sirekap yang didalilkan oleh pemohon, baik tim Anies Mohaimin ataupun Ganjar Mahfud. Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang tim hukum Anies Imin yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini cecarnya. Ya kalau kita lihat pada waktu lalu memang hasilnya itu hampir sama ya dengan kawal pemilu misalnya. Kawal pemilu itu kan ya dari independen lah, di situ juga tidak terlibat berafiliasi dengan paslon tertentu. Di situ juga perolehan suara hampir sama. Padahal di situ juga dari foto hasil C1 hasil lah. Di situ juga perolehan suara sama, yaitu Pak Prabowo mendapatkan di angka 58% dan sedangkan Anies Baswedan 25% dan Ganjar 17%. Hampir sama di situ. Jadi menurut saya kalau hasil Pilpres ya ada benarnya juga sih, tetapi memang Hakim MK di situ memang butuh keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPU, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Habil, selama ini dia jadi pengacara jarang diekspos media secara langsung begini. Jadi orang pikir dia hebat. Nah, sekali terekspos langsung nampak kebodohan. Untuk coba caper aja, dia mengandalkan nama besar dan cincinnya, tapi nama besarnya mulai tergerus oleh kualitasnya. Apa yang dikatakan Hotman sudah benar, sudah dihitung manual dan berjenjang. Jadi Sirekap untuk apa dibahas? Semua partai dan saksi Pilpres, tim ses serta relawan semua pakai hitung manual, nggak pakai Sirekap. Ada aja. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya di sini Hotman secara tidak langsung Hotman Paris ya setidaknya dibuat pusing lah di sini. Apalagi pada waktu lalu ya setidaknya meremehkan, ya menyebut dengan cengeng dan lain sebagainya. Jadi di sini kemungkinan ya Anda bisa menyimpulkan sendiri lah. Di sini bahkan pada waktu lalu ada berita sengketa hasil Pilpres disebut cengeng oleh Hotman Paris. Begini respon Anies. Nah, di sini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respon atas pernyataan tim pembela Prabowo Subianto dan Gibran, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon 1 cengeng. Anies menegaskan permohonan yang diajukan dirinya dan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi bukan sekedar sensasi semata. Nanti kita lihat prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Ini bukan jawab-menjawab di luar pengadilan ya. Ini bukan sekedar sensasi, ujar Anies di gedung MK pada 27 Maret 2024. Ya, tetapi menurut saya sih siapapun besok ya yang menjadi presiden dan juga wakil presiden, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.